Kami sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat puji-pujian. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Berfirmanlah bagi kami. Berilah kepada kami telinga seorang murid untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Segala benih yang ditaburkan, biarlah benar-benar jatuh di tanah hati yang benar-benar subur. Terima kasih, kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16, firman Allah berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada dua pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut kata orang siapa saya? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kamu siapa saya? Jadi ada dua pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-murid. Pertanyaan pertama, menurut kata orang, siapa aku ini? Pertanyaan yang kedua, menurut kamu, murid-murid, siapa aku ini? Betapa pentingnya sebuah pertanyaan itu, betapa pentingnya sebuah pernyataan itu, betapa pentingnya sebuah pengakuan itu, karena di situlah justru letak iman yang kuat itu. Jadi pengakuan itu menjadi pondasi, menjadi dasar bagi setiap orang untuk mempercayai Tuhan. Jadi judul atau tema khotbahku pada pagi hari ini kuberikan tema, menurut Anda siapa Yesus? Menurut saudara siapakah Yesus itu? Itulah tema khotbah kita di minggu terakhir di bulan Juni. Menurut kamu siapakah Yesus itu? Apakah dia hanya sekedar seorang manusia biasa? Apakah dia hanya sekedar nabi? Apakah dia hanya sekedar seorang pribadi yang biasa yang pernah lahir di Bethlehem, dan kemudian dia mati, dibangkitkan dan naik ke surga? Tetapi justru dia lebih daripada semua itu. Kita nanti akan lihat pada ayat terakhir Petrus menyampaikan sebuah pengakuan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, saudara. Menurut saudara siapakah Yesus itu?
apakah dia hanya sekedar pribadi yang biasa? Jadi ada dua pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-murid. Menurut kata orang, siapa aku? Dan menurut kamu, siapakah aku? Jadi kadar iman saya dan saudara kadang juga memang harus teruji lewat pengakuan-pengakuan. Kalau Kristus hanyalah pribadi biasa dalam hidup, maka tidak heran saudara juga acuh tak acuh dengan pelayanan. Maka tidak heran saudara juga paling malas untuk mencari Tuhan. Karena bagi saudara Kristus adalah pribadi yang biasa. Tetapi kalau kita menganggap dia adalah pribadi yang hebat, maka saya dan saudara mengimaninya dan kita pasti datang cari Tuhan. Jadi menurut kata orang, siapa aku? Kata Yesus. Begitu penting pengakuan itu. Mari kita lihat menurut kata orang. Yang pertama menurut kata orang, siapa Yesus? Menurut kata orang, ada yang bilang dia Yohanes Pembaptis, yang kedua dia adalah Elia, dan yang ketiga dia adalah Yeremia. Itu menurut pendapat orang. Murid-murid berkata, guru, ada yang berkata kau Yohanes Pembaptis, dan yang kedua kau adalah Elia, dan yang ketiga kau adalah Yeremia. Itu kata orang. Orang mengasumsikan, orang berpendapat bahwa Yesus adalah terdiri atau Yesus adalah mereka samakan dengan tiga tokoh besar ini. Bagi pendapat orang, Yesus disamakan dengan tiga tokoh Alkitab yang hebat ini. Yang pertama Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah Kristen model Yohanes Pembaptis. Dan Yesus bertanya, apa kata orang tentang aku? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Murid-murid berkata, kau adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat kekristenan model Yohanes Pembaptis itu. Yang pertama adalah kipranya itu dikenal sebagai pembaptis air. Itu Yohanes Pembaptis. Kiprah daripada Yohanes Pembaptis dikenal dia sebagai seorang pembaptis dengan air. Kekristenan yang model ini belum cukup. Karena kekristenan yang semacam ini dia hanya berhenti di baptisan. Baptisan ini adalah langkah awal untuk seseorang memulai hidup yang baru. Banyak orang kan hanya dia stop di baptisan. Setelah dibaptis tidak melayani Tuhan lagi. Dan itu yang saya dan saudara lihat. Jadi Kristen model Yohanes Pembaptis ini dia hanya berhenti di baptisan air. Padahal itu hanyalah awal di mana dia memulai hidup yang baru sebetulnya. Jadi kalau itu dia kemudian ada tindakan yang selanjutnya, itu sebetulnya dia makin setia. Tetapi kebanyakan orang hanya berhenti di baptisan air. Setelah sudah dibaptis, terima Tuhan, terima baptisan air, lalu apa yang biasanya kan mereka tidak melayani lagi. Menjadi iman mereka adalah iman Yohanes Pembaptis. Orang menyamakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Orang hanya sampai di baptisan air, sudah terima Tuhan, kemudian dibaptis dalam sebuah sakramen kudus, pergi ke pantai, pergi ke Tanjung, pergi ke mana, bikin acara makan-makan besar-besaran untuk memperingati baptisan hari kudusnya. Tapi setelah itu apa? Jadi hanya bikin hambur-hambur uang, habis biaya, tetapi langkah selanjutnya dia tidak lakukan. Tindakan baptisan air itu sudah bagus sekali. Karena itu adalah awal saya dan saudara untuk masuk dalam hidup yang lahir baru. Kita lahir baru. Tapi kalau hanya berhenti dan stop di situ, tidak cukup, saudara. Jadi Kristen model Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dikenal dengan membaptis dengan air. Jadi kalau setelah saya dan saudara sudah dibaptis, baru ada tindakan selanjutnya. Apakah itu? Kita melayani Tuhan. Adik-adik muda yang sudah dibaptis kemarin, saudara harus punya komitmen. Saudara harus benar-benar setia dengan Tuhan. Jangan sampai di baptisan air saja, tidak cukup. Harus terus. Ada jenjang selanjutnya saudara melayani Tuhan. Adik-adik muda juga yang mau mengambil keputusan seperti Nona,
Bapak dan Ibu Gembala sudah runding, kita cari waktu lah. Kalau nggak jadi baptis di Raja Ampat, ya kita baptis di Sorok, sama aja. Tempat dan lokasi tidak jadi masalah. Pertobatanmu itu yang jadi menentukan. Tempat dan lokasi tidak jadi persoalan. Tempat dan lokasi tidak menentukan kesungguhan hatimu untuk cari Tuhan. Tapi sikap hatimu lah itu yang menentukan. Jadi mau dibaptis di mana, yang penting tergantung sikap hati. Kita berdoa supaya iman kita tidak hanya sampai di iman Yohanes Pembaptis, hanya sampai di baptisan air. Kita lihat ada banyak orang kandas di bagian ini. Setelah di baptisan air selesai, tidak tahu mereka entah kemana lagi. Mereka tidak terlibat pelayanan. Jadi semangatnya mulai pudar. Jadi karena itu yang kita lihat. Menurut kata orang, kau adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis kiprahnya di dunia pelayanan adalah membaptis orang dengan air. Dan orang semacam ini sebetulnya disebut dengan bayi rohani. Jadi kalau saudara yang baru dibaptis itu bayi rohani, saudara kan baru lahir baru itu, baru lahir baru, baru terima Tuhan. Nah, bayi rohani begini biasanya rentan sekali dengan apa ancaman, aniaya, cobaan. Jadi kekristenanmu kalau masih bayi itu memang rentan dengan pergumulan, persoalan, ada dapat tantangan sedikit. Lihat bayi-bayi suka cengeng, suka ngambek, mudah tersinggung, gampang marah. Marah sedikit tidak mau ibadah. Itu adalah kekristenan yang masih bayi rohani. Jadi kita perlu yang namanya adalah kedewasaan rohani dalam melayani Tuhan. Untuk kita tidak goyah di dalam melayani Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya dan saudara harus punya pengenalan. Kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena pengenalan ini biasanya akan menghasilkan, menciptakan kesamaan karakter. Kita makin mirip, makin kenal Tuhan, makin mirip Tuhan. Makin kenal Tuhan, kita makin mirip Yesus. Sehingga ada pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus. Pikiran-pikiran Yesus, perkataan-perkataan Yesus, hati-hati Yesus, melayani model Yesus. Kita semua harus seperti Yesus. Saya dan saudara seperti Tuhan. Melayani Tuhan makin sama karakternya dengan Kristus. Jangan kita makin setia ibadah, orang berkata dia rajin cari Tuhan, tapi kata-kata kita tidak memuliakan Tuhan. Kata-kata kita bukan kata-kata Kristus. Tindakan dan sifat kita bukan Kristus. Jadi saya dan saudara makin mirip dengan Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saya kenal Ibu Gembala karena setiap hari hidup bersama. Aku kenal siapa dia. Pribadinya, kesukaannya, hobinya, aku tahu semua. Karakternya seperti apa. Kenapa? Karena hidup bersama. Pengenalan. Makin kenal satu dengan yang lain. Makin tahu. Jadi saya dan saudara mengenal Kristus dengan baik dan benar. Kristus mau saya dan saudara hidup seperti dia. Sehingga kita menjadi Kristus kecil. Kristus kecil di Sorong, Kristus kecil di Manokwari, Kristus kecil di Biak, dan Kristus kecil di Ambon. Haleluya. Saya dan saudara makin mirip dengan Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 firman Allah berkata. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok,
dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dari apa yang jahat. Jika ditinjau dari segi usia, Anda melayani Tuhan sudah sejak kecil. Jika ditinjau dari sudut waktu, Anda juga melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Tapi kok masih gampang tersinggung, masih mudah marah, Kristen modelnya gitu-gitu aja, tidak ada pertemuan, sampai orang juga bingung. Kok dia melayani Tuhan? Apa yang dia layani sebenarnya? Apa yang dia dengarkan sebenarnya selama ia ikut ibadah? Ini Ibrani berkata, jika ditinjau dari sudut waktu, saya dan saudara sebetulnya sudah jadi pengajar. Anda sudah jadi seorang pengajar, sudah jadi seorang pelayan. Tetapi iman kita adalah masih iman kekanak-kanakan. Kita masih memerlukan susu, masih memerlukan susu, makanan-makanan lembek lah, bubur dan lain sebagainya. Itu menjadi makanan seorang bayi. Kenapa? Karena dia punya panca indera yang belum terlatih. Dia nggak boleh dengar khotbah yang keras, nanti dia tersinggung, dia bisa keluar dari gereja. Jadi dia kalau boleh, khotbahnya itu berkat, khotbahnya itu ngelus-ngelus hatinya, membelai dia. Jangan ya nak ya, itu dia mau khotbah yang begitu. Tapi kalau khotbah yang keras, khotbah yang menemplak, khotbah yang menasihati dan menegur, biasanya dia tidak terima. Tetapi usianya sudah 50 tahun. Tapi kok seperti itu sikapnya? Jika ditinjau dari segi waktu, wah kita sudah terlalu dewasa sebetulnya dari segi usia. Tapi soal kerohanian saya dan saudara masih seperti anak kecil. Susulah yang menjadi makanan. Saudara lihat baik, harus dibujuk, apa-apa harus dipenuhi. Kalau tidak nanti dia ngapet. Jadi kita harus perlu makanan yang keras. Haleluya jemaat kekasih. Harus perlu nasihat yang kuat, supaya membangun iman kita. Kita makin kuat di dalam Tuhan. Saya dan saudara ini luar biasa. Jadi kekristenan kita harus kita dewasa di dalam Tuhan. Kekristenan kita masih harus disuap. Anda Kristen dewasa, makan sendiri. Cari makan sendiri, makan pun sendiri. Tidak perlu menunggu harus disuap. Saudara kami disuap terus. Menjadi Kristen anak-anak harus dihibur, harus disuap dan lain sebagainya. Jangan. Mari kekristenan kita harus dewasa. Yang kedua, nah kita lihat di sini yang pertama Yohanes Pembaptis, kata orang kau Yohanes Pembaptis. Dan kata yang kedua, menurut kata orang lagi, kau adalah Elia. Kristen Elia dikenal sebagai nabi yang memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan memakai dia. Dia adalah nabi yang sangat diurapi Tuhan. Dialah nabi yang bisa turunkan hujan dan bisa menahan hujan, jangan turun. Dialah yang pernah membantai dan membunuh 450 nabi Baal di atas gunung Karmel. Dia juga pernah menurunkan api dari langit. Bahkan dia juga naik ke sorga menggunakan kereta yang berapi di dalam badai yang besar. Ini nabi hebat, nabi luar biasa. Dia melakukan tanda-tanda mujizat dan banyak hal yang dia lakukan. Elia sangat luar biasa. Tetapi kekristenan model Elia ini juga adalah kekristenan yang hanya percaya mujizat. Ada mujizat di mana ke situ. Ada mujizat di mana ke situ. Hanya mau lihat tanda-tanda heran saja.
tetapi tidak mau iring Tuhan dengan sungguh. Yang penting ada mujizat, sembuh, ya sudah. Orang-orang yang hanya cari mujizat, kekristenan model seperti ini, hanya mau lihat mujizat yang besar, tetapi tidak mau melayani Tuhan. Ada banyak kan orang begitu, hanya cari kesembuhan, hanya cari pertolongan, begitu sudah ditolong langsung lupa Tuhan. Dia langsung tinggalkan Tuhan. Butuh pertolongan datang sama Tuhan. Orang berkata di sini, pendeta ini bisa doakan dan sembuh. Ke sana, lari ke sana. Di gereja ini, lari ke situ lagi. Orang-orang yang hanya cari kesembuhan. Orang-orang yang hanya cari mujizat, tetapi tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Hanya cari pertolongan. Begitu sudah ditolong, begitu sudah terima mujizat, sayonara, adios amigo. Tinggalkan Tuhan. Tidak lagi mau melayani. Yang penting sudah disembuhkan. Elia melakukan banyak mujizat. Jadi kekristenan model Elia. Orang berkata kau Yohanes Pembaptis. Kita sudah lihat Yohanes Pembaptis. Kekristenan yang hanya berhenti di baptisan air. Dan orang berkata kau adalah Elia. Orang yang hanya cari mujizat, cari pertolongan. Setelah itu dia tidak melayani Tuhan. Jadi iman kita akan diuji. Untuk terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan, kita harus melalui ujian. Ada orang tidak sabar. Allah sedang menguji hidup saya dan saudara. Kita belajar bersabar. Ada sakit penyakit, tahan. Kita berdoa cari Tuhan. Ada orang tidak sabar. Tidak sabar-sabar, akhirnya dia pergi ke dukun. Dia cari orang pintar. Kita punya Allah yang luar biasa kok. Kita punya Tuhan yang hebat. Kesaksian Ibu Gembala tadi, bukankah itu menggugah hatimu dan hatiku? Jadi karena itu syukuri segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan. Itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Jadi tetap kuat dalam melayani Tuhan. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Firman Allah berkata, Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Bayangkan saudara, untuk menderita. Kekristenan model seperti ini yang hanya lihat mujizat, lihat penderitaan sedikit dia tinggalkan Tuhan, lihat masalah sedikit dia lepaskan Tuhan. Jadi saya dan saudara tetap bertahan. Kristen yang model Nabi Elia. Yang terakhir, kita lihat Kristen siapa lagi. Menurut kata orang, Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku? Kita belum masuk di menurut apa kata kamu. Yang terakhir, menurut apa kata kamu siapa? Menurut kata orang, yang pertama kau adalah Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut kata orang kau adalah Elia. Dan kita lihat yang ketiga, menurut kata orang kau adalah Yeremia. Jadi kekristenan model Yohanes Pembaptis hanya berhenti di baptisan air lalu hilang. Lalu kekristenan model Elia, dia hanya lihat mujizat, hanya cari pertolongan, hanya mau cari tanda-tanda heran, tapi tidak mau melayani Tuhan. Kekristenan yang berikut adalah model Nabi Yeremia. Yeremia dikenal sebagai apa? Nabi yang suka bernubuat. Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang suka bernubuat. Dan kekristenan model ini adalah mereka hanya percaya pada nubuatan. Orang-orang semacam ini hanya percaya pada penglihatan. Aku lihat ini di sini, di sini, di sini. Nanti akan begini. Dia dengar saja. Dan biasanya kekristenan yang model begini gampang tersesat. Orang gampang akan menyesatkan orang-orang semacam ini. Jadi orang datang ngomong apa saja, ngomong apa, yang penting ada Tuhan di dalamnya, paling dia percaya. Percaya pada nubuatan-nubuatan dan percaya pada penglihatan-penglihatan palsu sebetulnya. Saya dan saudara jangan. Kekristenan yang berikut ini adalah hanya percaya pada nubuatan-nubuatan.
Matius 24 ayat 23 sampai dengan 24, firman Allah berkata, Matius 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya dan saudara wanti-wanti, kita harus benar-benar siaga. Di akhir zaman ini, firman Allah berkata dunia tambah jahat. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kita lihat kejahatan itu ada di depan mata kita. Kejahatan-kejahatan itu ada di depan mata saya dan saudara. Kita lihat kejahatan itu ada di mana-mana. Tapi kalau kita bisa terhindar, semua karena pertolongan Tuhan. Sekarang kita lihat, ini menurut kata orang, sekarang menurut kata murid-murid siapa dia? Tadi firman Allah berkata di situ, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Kata, siapakah aku? Kita lihat ayat 16. Kita baca sekali lagi ayat 16 dari Matius 16 ayat 16. 2, 3 mulai. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ini jawaban yang paling hebat sekali. Jadi Kristus bukan masuk pada kategori ketiga, tiga pribadi tadi. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia bukan. Petrus berkata, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut Anda siapa Yesus? Menurut kita pagi hari ini. Jadi pernyataan Petrus, jawaban Petrus mewakili semua, saya dan saudara termasuk kita, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bukan hanya sekedar seorang nabi, tetapi dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Itu yang harus kita imani. Pernyataan Petrus ini sangat luar biasa. Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita harus percaya dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar nabi. Ada banyak nabi tapi mati tidak bangkit. Ada banyak pemimpin agama mati tidak bangkit. Ada banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini tapi mereka mati tidak bangkit. Tetapi Yesus, Mesias artinya yang diurapi. Dia bangkit dari kematian. Saya percaya kita menyembah Tuhan bukan Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan yang mati, kita tidak akan lihat pertolongan. Dia Tuhan yang hidup. Dia hidup dalam hati. Dia hidup dalam rumah tangga kita. Dia hidup dalam pelayanan kita. Dia hidup di mana saja dari semua lini kehidupan. Dia hidup. Jangan biarkan Kristus seperti pribadi yang mati dalam hidup. Dia hidup, karena itu percaya dengan sungguh. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Saudara tahu saudara tahu dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang bisa diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Ada 3 jabatan dalam perjanjian lama itu yang bisa diurapi. Pertama raja, yang kedua nabi, yang ketiga adalah imam. 3 jabatan ini bisa terima pengurapan. Tidak sembarangan. Kristus adalah Raja. Dia Raja kita. Mesias artinya yang diurapi. Ada 3 jabatan dalam perjanjian lama yang itu hanya bisa melalui pengurapan minyak. Raja, Nabi, dan Imam. Mereka ditabiskan. Itu melalui pengurapan minyak. Saya dan saudara, kita percaya dia Allah yang sangat luar biasa. Iman percaya kita kepada Kristus Tuhan tidak bergantung kepada hanya sebatas baptisan air. Tidak bergantung hanya pada penglihatan dan nubuatan. Kakak, ada orang bisa lihat ini, yo, ayo kita ke sana, ayo. Dia bisa lihat apa lagi? Dia bisa lihat ini dan itu. Kita gampang diseret. Tapi kalau kita punya firman, kita kenal Tuhan dengan sungguh, kita tidak akan gampang seperti itu. Kita lihat pengajaran-pengajaran menyesatkan banyak bermunculan.
Ada orang yang nanti akan muncul mengaku sebagai Yesus. Nanti dia akan berambut panjang dan berjenggot panjang. Dan dia akan berkata, aku Yesus sembahlah. Orang-orang akan ke sana. Jadi saya dan saudara mesti kuat dengan firman. Kita teguh di dalam Tuhan. Kita percaya. Roma 10 ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus percaya. Kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi karena itu hidup yang sia-sia ini, hidup ini saudaraku, kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh. Kita cari Tuhan begitu rupa. Hidup ini terlalu singkat. Karena itu hidup yang singkat ini mari kita luangkan waktu cari Tuhan. Kenapa untuk dunia kita bisa berikan yang terbaik? Orang berbondong-bondong, orang berlari-larian, orang bahkan nekat untuk pergi menghadiri sebuah konser dunia. Meskipun itu dimulai jam 10 malam, kita sudah datang jam 6 pagi, sudah standby di sana. Kenapa untuk Tuhan? Kadang kita datang kebaktian ibadah minggu raya, ibadah jam 9, kita datang jam 10. Tinggal kita menerima apa? Bapa, terima kasih. Jangan. Saya berkali-kali ingatkan bagi pelayan-pelayan, apalagi Anda bertugas sebagai pelayan. Ibadah jam 9 Anda sudah datang bila perlu. Setengah 9 sudah, atau lagi 10 menit yang 9 kita sudah standby di gereja. Jangan buat Tuhan menunggu. Lebih baik Anda menunggu Tuhan daripada Tuhan menunggu. Anda siapa membuat Tuhan menunggu kita? Kenapa kita bisa rela menunggu pejabat untuk datang di rumah kita? Pejabat berjanji, adek, Bapak Bupati akan datang kasih bantuan. Jam berapa? Dia akan datang jam 7 pagi. Kita sudah standby, sudah bersih rumah, sudah semua kita. Kalau lagi musim banjir, mungkin hari itu kita sewa alkon, kita tarik air, buang banjir dari dalam. Kita pel dia lagi bersih-bersih. Bapak Bupati mau berkunjung ke. Tetapi ini Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Lebih baik kita yang menunggu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan menunggu saudara. Anda bukan siapa-siapa. Kita semua bukan siapa-siapa. Jadi karena itu setia melayani Tuhan. Hidup yang sia-sia ini. Hidup ini kalau tanpa Tuhan sia-sia. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, firman Allah berkata matinya kita pun berharga. Tapi kalau kita mati di luar Tuhan sudah jelas pasti tidak berharga, itu tak bernilai. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mari setia cari Tuhan, setia melayani Tuhan. Hidup kita akan berarti. Satu kali ada percakapan antara dua hewan, babi dan sapi. Babi berkata kepada sapi, "Pi, ya kenapa ya orang-orang selalu mengaitkan saya hal-hal yang buruk, tentang hal-hal yang buruk. Jika orang tidur ngorok, orang berkata kau ngorok kayak babi. Jika orang makan banyak, orang berkata kau makan rakus kayak babi. Kenapa ya? Semua selalu dikaitkan hal-hal yang buruk kepada saya. Kenapa ya, Pi?" Dia berkata sapi, dia singkat Pi. "Bukankah aku ini kan berguna? Orang pergi mau masuk minta, mau minang, biasanya bawa kepala babi. Ada acara-acara apapun pasti potong dan dagingku bisa dinikmati." Lalu sapi jawab apa kepada babi? "Bi, kau salah. Kau nanti berguna saat kau mati. Jangan berguna waktu kita meninggal." Ada orang kan nanti berguna waktu dia meninggal, kasih makan orang, bikin acara, bikin kue, kasih makan orang lain. Hidup kita juga harus berguna. Jadi mati dan hidup semua harus berguna. Berarti sapi berkata, "Coba kau tengok aku. Aku jangankan mati, hidup pun aku berguna. Aku bisa bawa beban yang berat. Orang bisa pergi ke kebun bawa saya, taruh beban di atas, taruh kayu bakar. Orang bikin gerobak dan aku yang narik. Bahkan aku bisa membajak sawah. Aku masih hidup berguna. Susuku pun diperah. Bayi-bayi sehat, mereka meminum susu. Tetapi engkau, Bi, kau nanti berguna waktu kau mati." Jangan. Di waktu hidup berguna, saya dan saudara melayani Tuhan.
Mari hidup yang ada kita pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.